Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk minggu ini kita lanjutkan ke yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Untuk kemarin, Pancasila sebagai dasar negara sudah kita bahas, kemudian sudah ada tugas juga dari Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, setiap orang itu harus mempunyai pandangan hidup. Masing-masing berbeda-beda pandangan hidup, baik itu secara pribadi maupun untuk sekolah itu mempunyai pandangan hidup. Contohnya kalau yang di sekolahan itu kita mempunyai visi dan misi. Nah, di sini sudah ada contoh dari visi dan misi SMP Negeri 9 Palopo. Nah, di sini ada visi sekolah, unggul dalam prestasi yang berakhlak mulia, serta bernuansa iman dan takwa. Kemudian di sini ada misinya. Ini kita wujudkan sebagai pandangan hidup. Kemudian kita semua pastilah memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan bagi sebuah organisasi seperti sekolah. Cita-cita tersebut disebut visi dan misi. Nah, ini dia cita-cita sekolah SMP Negeri 9 Palopo. Nah, baik itu di sekolah kita pun SMP Negeri 1 juga mempunyai pandangan hidup atau cita-cita yang ingin diwujudkan, visi dan misinya. Nah, visi dan misi sekolah merupakan cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Nah, anak-anak juga ikut serta dalam mewujudkan cita-cita atau visi dan misi sekolah kita, baik guru, baik kepala sekolah, baik tenaga kependidikan. Kalau salah satunya saja tidak mengikuti atau tidak mencapainya, setiap itu pasti akan tidak efisien atau kurang. Nah, untuk selanjutnya kita kan sudah mempunyai visi dan misi di sekolah masing-masing. Nah, sekarang silakan kalian ketahui apa visi dan misi sekolah kita. Cari atau silahkan dicari di beritanya. Kemudian, negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentunya bangunan
harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Demikian juga dengan negara, agar kuat dan kukuh, negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Nah, kemarin kita sudah membahas Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi, fondasi negara kita ini adalah Pancasila. Dilihat dari asal mula kata ideologi berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita dan logos yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dengan dimiliki suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kukuh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Kemudian untuk pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu negara, sehingga bangsa tersebut mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya dalam sikap hidup sehari-hari. Jadi, makna Pancasila sebagai pandangan hidup itu adalah sebagai pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Nah, kemudian kita akan membahas makna Pancasila sebagai pandangan hidup itu. Yang pertama itu Pancasila yang pertama adalah makna Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Kemudian, Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Kemudian, yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila yang kelima ini berarti mengembangkan
perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Nah, di situ kemudian setelah itu, kita sebelumnya sudah membahas arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan sila-sila dari Pancasila, sudah kelima sila. Kemudian sesuai dengan pengertian sila ketuhanan yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat, warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Paham ketuhanan yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang menjiwai keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Keyakinan akan prinsip ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin kehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan dan peri kehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Kemudian sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam peri kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, di situ sampai sini dulu materi yang Ibu jelaskan. Kita sudah membahas Pancasila sebagai pandangan hidup, dan yang ini Pancasila sebagai pandangan hidup, kemudian arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup juga sudah. Nah, baik, di sini ada aktivitas 1.1. Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana atau yang sudah Ibu jelaskan di atas, sumber belajar maupun dari sumber belajar lain tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut. Nah, di sini sama seperti kemarin, di sini ada tabel, ada tiga tabel. Yang pertama nomor, itu ada 4 nomor. Kemudian ini ada aspek informasinya, perbedaan antara Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, silakan kalian jelaskan perbedaan arti Pancasila sebagai negara
dasar negara dan pandangan hidup di kolom uraian. Kemudian yang kedua, fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalian jelaskan juga di kolom uraian. Yang ketiga, manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang keempat, akibat jika tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Kalian jelaskan di kolom uraian. Silakan kalian kerjakan di buku latihan. Sebelumnya kalian dengarkan dulu apa yang Ibu jelaskan atau dibuka bukunya atau dari media lain boleh. Untuk tugas silakan kalian kirimkan hasilnya ke guru mata pelajaran masing-masing kelas. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.